Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Hidup ini bukan tentang menghindari penderitaan, tetapi tentang bagaimana kita meresponnya. Sejak zaman Yunani kuno, para filsuf telah merenungkan tentang ketahanan mental. Marcus Aurelius, misalnya seorang kaisar yang juga seorang filsuf Stoik, mengatakan, hindari berusaha agar yang terjadi sesuai keinginanmu, tetapi usahakan agar keinginanmu selaras dengan yang terjadi, maka hidupmu akan tentram. Inilah inti dari ketahanan mental, menerima kenyataan dengan lapang dada, lalu bertindak dengan kebijaksanaan. Ketahanan mental bukan sekedar bertahan, tetapi tentang bagaimana kita memaknai penderitaan. Friedrich Nietzsche misalkan, dia pernah berkata, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala bentuk bagaimana cara hidupnya. Dalam kata lain, kita memiliki tujuan yang cukup kuat. Penderitaan bukan lagi rintangan melainkan sebuah batu loncatan. Namun, bagaimana cara membangun ketahanan mental itu? Mari kita bagi menjadi 3 prinsip utama. Pertama, menerima kenyataan apa adanya. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menemukan bahwa mereka yang bertahan hidup bukanlah yang paling kuat secara fisik, tetapi yang mampu menemukan makna dalam penderitaan. Mereka berkata, ketika kita tidak lagi bisa mengubah keadaan, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Menerima kenyataan bukan berarti pasrah, tetapi mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, sementara respon kita terhadapnya adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kemudian yang kedua, mengembangkan daya lentur psikologis. Disinilah konsep anti-fragile dari Nassim Nicholas Taleb menjadi relevan. Jika sesuatu yang rapuh hancur saat terkena tekanan dan sesuatu yang tangguh tetap bertahan, maka sesuatu yang anti-fragile justru menjadi lebih kuat karena tekanan itu. Kita perlu melatih mental seperti otot, semakin sering digunakan dalam menghadapi tantangan, semakin kuat ia berkembang. Oleh sebab itu, hadapi ketakutanmu, jalani kesulitan dan belajarlah darinya. Ketiga, membangun sistem nilai yang kokoh. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, seperti tindakan, sikap, dan cara kita memandang dunia. Jika nilai hidup kita hanya bergantung kepada hal eksternal, harta, jabatan, atau pujian orang lain, kita akan mudah goyah. Tetapi jika kita membangun sistem nilai yang bersumber dari dalam diri, maka dunia boleh berguncang, namun kita tetap berdiri tegak. Lalu bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam ketahanan mental dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita gagal, jangan mengasihani diri kita sendiri, tetapi bertanyalah, apa yang bisa saya pelajari? Ketika dihantam berbagai masalah, jangan hanya berkeluh kesah, tetapi carilah peluang untuk tumbuh. Ketika dunia terasa menekan, ingatlah seperti biji yang harus dikubur dalam tanah gelap. Sebelum tumbuh menjadi pohon besar, kita punya satu proses yang seringkali harus kita lewati dalam masa-masa sulit sebelum menemukan versi terbaik dari diri kita. Akhirnya, saudara-saudaraku, ketahanan mental bukan sesuatu yang diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun. Bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan instan, tetapi sesuatu yang harus kita latih setiap hari. Sebagaimana kata Seneca, kita diuji oleh kehidupan
Sama seperti seorang petinju diuji di atas ring. Jangan berharap tanpa tantangan, karena tantangan kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita sesungguhnya. Jadi, mari hadapi segala penderitaan dengan kepala tegak, bukan sebagai korban, tetapi sebagai individu yang siap menaklukkan dunia.